Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali seluruh jemaat sekalian dan pemirsa yang boleh ikut dalam acara ibadah ini bersama kami di Tiberias New Life Manado. Bersama saya Pendeta Mark Sony, kita akan bersama-sama masuk dalam ibadah doa terobosan. Hidup kosong tiada Yesus, Dia angkat segala beban hidupku. Dia jamah selap hidupku dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah berubah dalam hutan. Yesus jamah menjadi baru. Hidup kosong tiada jalan di malam lalu ku datang pada Yesus. Dia angkat segala beban hidupku.
berkati acara ini, urapi hamba-Mu, berkati jemaat Tuhan yang mengikuti pelayanan ibadah ini, pelayanan firman yang disampaikan, pujian, penyembahan kami kepadamu, kiranya itu berkenan di hati-Mu, menggerakkan sorga, kami boleh bertemu dengan hadirat Bapa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami terkonek dengan sorga melalui acara ini, ya Bapa. Terima kasih, haleluya. Yesus jama sejak ku jumpa Juru Selamat. Hidupku longgar, ku takkan henti memuji Dia sampai akhir hayat hidupku. Yesus jamah setelah hidup dan beri damai di hati. Semua berubah dalam cinta. Yesus jamah menjadi baru. Hidup kosong tiada arah, berjalan di malam gelap, lalu ku datang pada Yesus. Dia angkat segala beban hidupku. Yesus jamah setelah hidup dan beri damai di hatiku. Semua berubah dalam Engkau. Yesus jamah menjadi baru. Sejak ku jumpa Juru
sampai akhir hayat hidupku. Yesus jamah genap hidupku, dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Oh, 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 menyembahmu, menyembahmu. Haleluya, glory, haleluya, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Haleluya, haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Kami yakin Engkau ada di sini. Kau hadir bersama kami. Kau sedia akan memberkati kami, mengurapi hamba-Mu. Hamba akan menyampaikan firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan kepada seberapa banyak yang ikut acara ini. Tuhan, kami yakin Engkau tidak pernah salah, Engkau tidak pernah gagal, Engkau tidak pernah berubah. Bahkan Engkau mengasihi kami, Engkau peduli dengan keadaan kami. Bahkan Engkau tidak ingin kami gagal, Engkau tidak ingin kami runtuh, Engkau tidak ingin kami terlantar. Tetapi kami semuanya ada di hati-Mu, dan Engkau ingin kami selalu kuat, selalu kami setia, selalu kami bergantung padamu. Itu sebabnya malam ini Tuhan, urapi hamba-Mu dalam pelayanan ini. Kiranya semua kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yesus tidak pernah salah. Yesus tidak pernah salah. Apa yang Dia buat baik buat saya,
Barabarabaya Tapuraya Arabaya Sikara Barabarabarabarabaya Sirarato Yarabarabaya Rabaya Yararabarabaya Sikarabaya Sikarabarabaya Rabaya Yarabaya Rabata Karabaya Sikara Yarabata Karabarabaya Sikara Rabaya Sikara Yarabarabata Kurabaya Sikara Yarabata Karabarabaya Sikara Bataka Yarabarabarabaya Rabatu Kurabaya Sikara Rabarabarabaya Sikara Yarabata Karabaya Rabaya Sikara Yarabarabarabaya Sikara Bataka. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Jesus, hallelujah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan pada hari ini, saya ingin berbagi dengan saudara-saudara dengan satu topik firman Tuhan. Hidup kita tidak boleh kosong. Hidup kosong yang tiada harap, yang berjalan di malam gelap, yang tertindih dengan beban berat, tertindih dengan dosa, dunia, akan menjadi sasaran bagi iblis. Hidup yang hampa, hidup yang tidak ada makna, akan menjadi sasaran bagi kerajaan kegelapan. Itu sebabnya tidak ada posisi netral sebenarnya dalam hidup kita. Harusnya mari kita lihat apa yang diajarkan oleh firman Tuhan dalam Matius pasal yang ke-12 ayat 43. Matius 12 ayat 43. Kalau saudara sudah dapat, bisa lihat sama-sama. Ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatkannya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu sadari satu hal, bahwa khususnya sebagai orang Kristen, sebagai orang yang sudah kenal Yesus, kita perlu tahu bahwa hidup kita tidak boleh dibiarkan hampa. Hidup kita tidak boleh dibiarkan kosong. Hidup yang kosong, hidup yang hampa, itu akan menjadi sesuatu yang menarik bagi iblis. Sesuatu yang menarik bagi dunia dan menarik bagi daging kita. Akan membuat kita ditarik ke arah yang berbeda. Jadi saudara dan saya harus ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah salah. Tuhan Yesus tidak pernah keliru. Tuhan Yesus tidak pernah salah rancang hidup kita. Tetapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana hati kita, bagaimana roh kita, bagaimana hidup kita seperti sebuah rumah. Kalau kita percaya Yesus,
maka hati kita diterangi. Nah, sejak saat itu, saudara-saudara, iblis pergi meninggalkan kita. Iblis pergi meninggalkan rumah kita. Dan dia tidak lagi ada di hati kita. Dia tidak lagi menempati rumah kita. Karena sekarang rumah kita adalah bait Allah. Rumah kita adalah bait Roh Kudus. Nah, setelah iblis itu pergi, saudara, ayat ini mengatakan dia akan berjalan ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Dia akan mencari lokasi. Dia akan mencari rumah yang baru. Dia akan mencari tempat yang baru. Dan apabila ia tidak mendapatnya, atau mendapatkan tempat atau lokasi yang baru, maka ia akan kembali lagi ke rumah yang telah ia pernah tinggalkan sebelumnya. Jadi ayat ini bilang, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih, tersapu, dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain. Saudara perhatikan, dia mengajak 7 roh yang lain dan kembali masuk ke dalam rumah dari orang yang dia sudah tinggalkan tadi. Jadi diajak 7 roh yang lain menjadi 8, ya. Saudara perhatikan bahwa keadaan orang itu dari sejak dibanding pertama itu bisa menjadi lebih jahat daripada sebelumnya. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan pernah membiarkan hidup kita kosong, tidak diisi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak diisi oleh Kristus. Hidup kita jangan pernah hampa, jangan pernah blank, jangan pernah kosong, saudara-saudara, karena hidup kita ini adalah bait Roh Kudus. Hidup kita ini adalah bait Allah. Hidup kita ini tempatnya Yesus tinggal. Kau masih ingat ada sebuah ayat, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi yang harus hidup dalam kita sekarang bukan kita lagi, bukan ego kita, bukan dunia, ya, ego kita termasuk daging kita, daging ego kita, dunia, dan iblis. Seharusnya sudah bukan tempat mereka. Hidup kita sudah menjadi milik Kristus dan sudah menjadi tempatnya Kristus. Nah, saudara-saudara, ada banyak orang berpikir bahwa saya cukup jadi Kristen saja, saya cukup percaya Yesus saja. Tapi sebenarnya saudara tidak cukup hidup menjadi Kristen saja. Saudara perlu tahu ada pihak musuh yang tidak menghendaki kita jadi lebih baik. Ada pihak musuh yang tidak menghendaki kita jadi lebih kuat. Ada pihak musuh yang tidak menghendaki kita jadi lebih setia pada Tuhan. Dan pihak musuh itu kita tahu, iblis, dunia, dan daging. Mereka bertiga ini bersama satu roh agamawi. Mereka berempat berusaha supaya kita ini biasa-biasa saja. Mereka selalu berusaha agar kita tidak seperti Yesus. Agar hidup kita ini, saudara, tidak dengan iblis lagi, tapi tidak juga dengan Yesus. Tidak ikut iblis, tapi juga tidak ikut Yesus. Jadi posisinya status quo. Kita netral. Padahal setelah kita dalam Yesus, hidup kita adalah milik Yesus. Saudara-saudara, saya percaya saudara sudah banyak kali mendengarkan firman bahwa di dalam kita yang sekarang ini bukan lagi iblis, ya. Di dalam kita sekarang ini adalah Yesus. Yesus di hati. Tiada susah, tiada sedih, tiada galau, dan lain-lain. Kalau Yesus ada di hati kita, maka ada banyak saudara-saudara yang akan terjadi dalam hidup kita. Banyak kemuliaan yang akan terjadi. Nah, saya ingin ingatkan saudara-saudara bahwa hidup tidak boleh kosong. Artinya setelah Yesus kita percaya, iblis keluar. Dan kalau dia keluar, jangan buat dia kembali lagi. Jangan buat dia kembali dan
Dia mendapati hati kita bersih, tersapu, rapi dalam pengertian iblis tidak ada, Yesus pun tidak ada. Yesus tidak menjadi kepala, Yesus tidak menjadi raja, Yesus tidak menjadi Tuhan di hidup kita. Jadi iblis bisa kembali lagi. Dan penjelasan Matius 12 ini sangat sederhana. Kalau hati kita tidak diisi oleh iblis dan juga belum dikuasai oleh Yesus, maka itu sama saja kita sedang memberi peluang bagi iblis untuk kembali lagi. Jangan hamba Tuhan, saudara, jangan jemaat, hamba Tuhan juga seperti itu. Kita tidak ada yang kebal, tidak ada yang kebal daripada kembalinya iblis. Kembalinya dia pengen berkuasa, mendominasi hidup kita. Saudara, seorang yang dipakai Tuhan sehebat apapun, kalau dia tidak selalu isi, kalau tidak selalu dia penuhkan Kristus, kepenuhan Kristus ada di dalam dia, kepenuhan Kristus, kepenuhan Roh Kudus. Jadi Kristus atau Yesus dan Roh Kudus sama-sama mendiami hidup kita, maka orang itu akan mengalami kesulitan, dia akan mengalami stres, dia akan mengalami galau, dia akan mudah dihinggapi dengan virus, kuman, dan bakteri. Dia akan mudah ditipu oleh dunia. Dia akan mudah ditipu oleh dagingnya sendiri. Dia akan mudah ditipu oleh iblis sekalipun. Bahkan ketika ayat ini bilang, setelah iblis yang mendapati rumah seseorang itu kosong, jadi saya pesan, jangan pernah hatimu dibiarkan kosong. Saudara pernah membaca Yesus di Wahyu pasal 3, ia mengetok pintu. Di gereja-gereja di kitab Wahyu dia mengetok pintu. Saudara, itu Yesus bukan mengetok pintu karena dia baru mau masuk saja. Dia baru mau datang pada sebuah rumah. Dia bukan mengetok pintu karena seseorang baru mau terima dia. Tapi itu lebih diartikan bahwa Yesus mengetok pintu karena sebelumnya Yesus ada di dalam. Tetapi oleh karena satu dan lain hal, Yesus jadi terpaksa ada di luar. Yesus jadi ada di luar hidup kita. Yesus ada di luar dari seseorang. Digantikan dengan aktivitas agamawi. Digantikan dengan kesibukan pelayanan. Pelayanan itu baik, saudara-saudara. Tetap jangan pernah pelayanan menggantikan Yesus di hati kita. Kalau kita bisa berbuat baik, berkarya, bekerja itu baik. Tetapi itu tidak boleh menggantikan Yesus di hati kita. Karena Yesus at the center ya of it all. Segala sesuatu di hidup kita, pusatnya harus berpusat kepada Yesus. Jika tidak berpusat pada Yesus, itu sama seperti rumah yang dalam keadaan kosong, rumah yang tidak bertuan, rumah yang tidak berisi, rumah yang tidak memiliki Raja Yesus. Maka rumah seperti ini, jangan pernah kita seperti itu, saudara. Jangan pernah biarkan rumahmu kosong. Jangan biarkan hatimu, rohmu kosong. Yesus tidak ada, walaupun juga iblis sudah tidak ada. Tapi kalau Yesus tidak menguasainya, maka kita anggap rumah itu kosong. Rumah itu kosong sama dengan sebuah undangan bagi iblis untuk datang lagi. Tadinya dia jalan keliling, jalan berputar-putar mencari tempat kediaman. Saya beritahu saudara-saudara, makhluk roh ya, iblis itu makhluk roh. Tapi dia beda dengan kita manusia. Kita makhluk roh, memiliki jiwa tapi punya tempat kediaman. Kita punya tubuh. Iblis punya roh, tapi saudara dia tidak punya tubuh ya. Kalau dia muncul, dia pinjam orang punya tubuh. Orang punya hidup dia pakai. Tapi kita punya roh, kita punya jiwa, kita punya tubuh. Tapi iblis dia tidak punya tempat. Nah, saudara-saudara, dia pengen tinggal di kita. Tapi sejak kita jumpa Yesus, sejak kita terima Yesus, sejak kita jadi milik Kristus, iblis sudah pergi keluar. Iblis ditendang keluar. Tapi sekarang pada gilirannya, saudara-saudara, inilah pergumulan kita semua. Ketika iblis tidak ada dalam hidup kita, itu luar biasa. Tapi pertanyaannya, apakah Yesus masih tetap jadi raja di hidup kita? Atau kita telah menggantikannya dengan kesibukan pelayanan? Kita sibuk Tuhan mencari gelar teologia. Kita sibuk membuat KKR. Kita sibuk membuat pelayanan. Ministry kita buka. Tapi Yesus sudah terlantar di hati kita. Yesus tidak lagi menjadi raja di hidup kita. Saudara-saudara,
Ketika Yesus tidak menepati tempatnya yang pertama di hidup kita, maka pada saat itu terjadi status quo. Saya tidak mengatakan bahwa Yesus sepertinya tidak berdaya ketika iblis datang lagi dengan 7 temannya. Tetapi gaya Tuhan Yesus dengan gaya iblis berbeda. Gaya Tuhan Yesus selalu mengetok pintu kalau kita mau buka, ketok pintu hati kalau kita mau buka. Tapi gaya iblis tidak begitu. Gaya iblis adalah selalu cari lowong, cari kesempatan, cari celah. Setiap kali dia dapat celah, dia tidak pakai ketok pintu, dia tidak pakai selamat malam, dia tidak pakai shalom. Dia selalu ketika ada celah, seperti angin dari dalam ban, dia akan melesat keluar. Sekecil apapun dia bisa masuk. Itu sebabnya bukan Tuhan kita seperti tidak berdaya. Tapi kalau iblis masuk, itu karena kita yang tidak menempatkan Yesus sebagai Tuhan. Yesus hanya sebagai juru selamat bagi beberapa orang. Yesus hanya sebagai penolong. Yesus hanya pemberi kesembuhan. Yesus hanya pemberi berkat bagi mereka. Tapi belum ditempatkan Yesus sebagai Tuhan. Apa artinya Tuhan? The supreme authority of our life. Dia adalah penguasa tunggal hidup kita. Kita ke kanan tergantung dia, kita ke kiri tergantung dia. Itu kata Tuhan, kurios, penguasa. Nah, berapa kali saudara kita hidup tapi masih kita pimpin hidup kita, itu sebabnya kita gagal. Kita masih atur sendiri hidup kita, itu sebabnya kita gagal. Ketika kita jatuh, kita gagal, itu lebih disebabkan bukan Tuhan lemah, tetapi karena kita yang membuka hati, kita yang membuka kesempatan. Roh saudara-saudara, roh kecewa, roh iri hati, roh dengki, roh ngambek, roh apapun itu semua berasal dari neraka yang dibawa oleh iblis. Roh sayang diri, roh bunuh diri, roh patah hati, roh sakit hati, makan hati, semua yang ada hatinya saudara-saudara yang negatif itu adalah produk neraka yang dibawa oleh iblis ketika ia tahu hati kita tidak dikuasai oleh Yesus. Yesus harus ditempatkan tempatnya nomor 1 dan paling utama di hidup kita. Kalau ada Yesus di hati kita, penyakit tidak bisa mengganggu kita, penyakit tidak bisa mengalahkan kita. Kalau ada Yesus di hati kita, stres tidak bisa mengganggu kita. Kalau ada Yesus di hati kita, persoalan-persoalan yang selama ini mengalahkan orang-orang banyak, tetapi tidak akan pernah mengalahkan orang-orang yang Yesusnya menjadi raja di hatinya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya percaya hidup kita harus pegang satu hal, harus diisi selalu dengan Tuhan Yesus. Tanpa Yesus, saudara, tanpa Yesus, yang pertama, saudara-saudara, tidak akan ada damai di hati. Yesus di hati, maka kita punya damai di hati. Mazmur 62 ayat 2 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau Yesus di hati, saudara, Yesus adalah raja, dan raja ini adalah raja di kerajaan Allah. Yesus adalah raja di kerajaan Allah, dan kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi soal sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Saya ambil saudara-saudara, kalau tanpa Yesus tidak akan ada damai sejahtera di hati. Selalu galau nih hati. Kalau kita tidak biarkan Yesus menguasai, mendominasi hidup kita, walau kita punya uang, walau kita punya kedudukan, walaupun kita punya harta, kita punya nama, punya gelar, tetapi kalau Yesus hanya seada-adanya di hati kita, maka di hati kita tidak akan ada damai. Damai karena uang relatif dan temporer. Damai karena kita masih di posisi jabatan, itu temporer. Orang hormat kita selama kita di posisi. Tapi ada waktu orang tidak hormat, maka hilanglah damai kita. Jadi damai yang sejati hanya kalau Yesus itu ada di hati. Kalau Yesus di hati dalam arti dia jadi raja di hati kita, raja di hidup kita, maka damai sejahtera akan berlimpah-limpah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Saudara, orang yang hatinya tidak damai, hatinya galau, mudah sakit. Orang yang hatinya tidak damai, mudah galau. Orang yang hatinya tidak damai, mudah stres. Orang yang hatinya tidak damai, mudah untuk selalu konflik dengan siapapun. Bahkan di dalam ada
internal konflik. Ada sesuatu yang selalu bergejolak di hati karena damai tidak ada di dalam. Saudara, jangan biarkan hidup kita kosong. Hidup kita harus diisi oleh Yesus. Sebab pada saat dia kosong, Yesus tidak lagi jadi raja, maka akan dengan cepat iblis melesat masuk. Saudara, siapapun kita, pendeta, seorang pendeta terkenal sekalipun, kalau ia buka kesempatan, Yesus akan mundur dan iblis akan masuk merajalela. Tapi itu tidak akan terjadi pada kita malam hari ini. So, jangan pernah merenung, jangan pernah menghayal untuk lakukan hal-hal negatif. Karena merenung menghayal itu sama dengan berdiskusi dengan iblis. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan mengalami apa yang namanya hidup damai sejahtera. Jadi harus diisi hidup kita dengan Yesus. Sebab kalau kosong, iblis akan masuk. Dan kalau kosong, maka hati kita tanpa Yesus tidak akan ada damai. Damai tidak ada. Walaupun ada banyak toko damai, tapi damai tidak dijual di toko. Saudara-saudara, damai hanya ada dalam Yesus. Kalau damai yang ada dalam Yesus kita miliki, kita tidak punya uang, no problem. Kita tidak punya apa-apa, no problem. Bahkan mungkin engkau hidup sendiri, tidak punya suami, tidak punya istri, tidak punya anak, tidak punya orang tua. Ada satu keluarga di Medan telepon saya. Mereka galau suami istri. 10 tahun tidak ada damai karena mereka tidak punya anak. Jadi kalau ada anak mereka bisa damai. Tidak, saudara. Ada anak atau tidak ada anak, itu tidak bergantung pada keadaan itu kita damai atau tidak. Tapi kita damai karena Yesus ada di hati. Yesus ada di hidup kita. Dan yang kedua, kalau hidup kita tidak diisi oleh Yesus, maka tidak akan ada sukacita. Saudara-saudara, sukacita adalah obat. Amin. Hati yang gembira adalah obat. Hati yang selalu exciting, bergairah dengan Tuhan adalah obat. Virus boleh ada, kuman boleh ada, bakteri boleh ada. Dia hinggap pada beberapa orang, dia menjangkiti beberapa orang. Tapi kalau saudara ada Yesus, Yesus ada jadi raja di hati kita, maka saudara punya sukacita akan berlipat-lipat kali ganda. Kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, bukan soal rage dan biapong, tapi kerajaan Allah soal sukacita. Haleluya. Sukacita ini ada dalam bahasa aslinya kara. Kara artinya kita sukacita karena kita tahu siapa Yesus yang ada dalam kita. Kita sukacita karena kita tahu siapa Yesus dan apa yang Yesus bisa buat pada saat kita mengalami badai hidup. Jadi kara, sukacita yang diberikan oleh Yesus karena dia ada di dalam hati kita, itu akan menyelesaikan banyak persoalan. Orang yang hatinya gembira lebih awet muda. Orang yang hatinya bersukacita bisa memecahkan persoalan. Orang yang selalu hatinya sukacita, kuman, virus, bakteri boleh hinggap barangkali, tapi itu adalah obat bagi mereka. Orang yang kehilangan sukacita akan patah semangat. Tidak ada gairah lagi hidup. Tidak ada gairah melayani. Tidak ada gairah lagi memberi. Tidak ada gairah lagi berkhotbah. Tidak ada gairah lagi jadi hamba Tuhan. Tapi kalau Yesus di hati, sukacita kita melimpah. Walaupun kita belum punya, walaupun bahkan tidak punya apa-apa, tapi kalau ada Yesus, jangan biarkan kosong hidup kita. Harus ada Yesus selalu di hati. Yesus di hidup kita. Kalau Yesus di hati, maka ada sukacita berlipat-lipat kali ganda. Orang Majus ketika ketemu Yesus, mereka bersukacita. Kata sukacita itu ada pakai kata ekstasi. Seperti orang yang negatif yang berekstasi. Luapan sukacita yang keluar dari dalam karena bertemu Yesus dan Yesus tinggal dalam kita. Itu akan terjadi. Jangan biarkan hidup saudara dan saya kosong. Jangan menghayal. Jangan merenung. Jangan blank pikiran kita. Agar jangan iblis masuk lagi dalam hidup kita. Tapi selalu kita pikirkan Tuhan Yesus. Selalu kita connect dengan Tuhan Yesus. Yesus selalu ada di hati. Ketiga, hidup kita harus diisi dengan Yesus. Karena tanpa Yesus, hidup kita tidak akan pernah benar. Hidup kita tidak akan pernah benar. Kita jadi tidak pasti. Tapi kalau Yesus di hati, Yesus adalah kebenaran. Kita tidak ragu. Kita tidak ragu dan kita memiliki right standing, keberanian berdiri di hadapan orang, berdiri di hadapan diri sendiri,
berdiri di hadapan Tuhan karena kita tahu kita dibenarkan oleh Yesus, dan kita juga berani berdiri di hadapan iblis. Karena iblis berkata, Yesus aku kenal, Paulus aku kenal, tapi karena saya hidup benar, Yesus jadi raja di hatiku, iblis juga kenal siapa saya. Iblis juga kenal siapa saudara. Karena kalau Yesus di hati, tidak ada lagi dakwaan. Kalau Yesus jadi raja di hidup kita, tidak ada lagi tuduhan atas kita. Hati nurani kita tidak akan tertuduh karena Yesus telah berkuasa sepenuhnya di hidup kita. Sekali lagi, jangan pernah kosong hatimu. Jangan pernah kosong hidup kita. Sehingga kalau kita punya hati ini kosong, kita akan diisi oleh filsafat-filsafat dunia yang kosong. Kita akan diisi oleh berita-berita di Facebook. Kita akan diisi oleh YouTube yang kita buka. Kalau Yesus adalah firman. Firman adalah Yesus, firman adalah kebenaran. Alkitab adalah kebenaran. Kalau Alkitab itu selalu ada di hati, kebenaran firman Yesus di hati, maka semua yang ada di luar kita tidak lagi takut, tidak lagi mengganggu. Kita punya hidup tidak akan diisi oleh filsafat kosong, dongeng nenek-nenek tua, tahayul-tahayul. Orang percaya ini bulan ini, orang percaya zodiak, orang percaya ramalan, orang percaya kata bintang. Tapi kita hanya percaya Yesus saja. Tuhan Yesus ada di hati, maka kita tidak perlu takut tuduhan orang. Kalau Yesus sudah benarkan kita, darah Yesus membenarkan kita, dan tindakan hidup kita membuktikan hidup kita benar, maka kita tidak akan lagi takut. Bahkan terhadap iblis kita tidak akan takut. Karena kalau Yesus kita taruh di hati, maka kita memiliki status hidup benar. Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, akulah jalan, yes, akulah kebenaran, ya, dan akulah kehidupan. Yang berikut, saudara-saudara, kalau saudara tanpa Yesus taruh di hati, tanpa Yesus jadi pusat dari hidup kita, tanpa Yesus memenuhi hidup kita, maka hidup kita akan hampa. Hampa. Hidup, saudara-saudara, ada banyak orang hidup pengen mati. Ada banyak orang pengen mati saja. Padahal setelah mau mati, takut mati. Ya, saudara, enggan tuh hidup tapi takut juga mati. Tapi kalau Yesus ada di hati, maka kita akan berkata kalau hidup kita sekarang ini bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Kalau Kristus yang hidup dalam aku, ayat firman Tuhan berkata kalau Yesus di pihakku, kalau Yesus di pihak kita, siapa lawan kita? Kita hidup, saudara-saudara. Kita hidup tanpa rasa hampa. Ada banyak orang masih bergerak. Bahasa Yunaninya bilang masih apostrof. Istilahnya ada sesuatu yang bergerak. Masih ada aktivitas tapi tanpa arah. Hidup yang hampa. Hidup yang kosong. Hidup yang berjalan dalam kegelapan. Hidup yang mati. Lebih mirip kalau di game namanya zombie. Mayat-mayat hidup. Tapi tidak ada lagi spirit. Ada banyak orang masih bernafas tapi tidak ada semangat hidup. Ada orang masih bernafas tapi tidak punya gairah lagi melayani. Ada orang masih bernafas tapi tidak gairah lagi mengasihi Tuhan. Ada orang masih hidup tapi tidak bergairah ibadah. Itu namanya hidup yang hampa. Hidup yang kosong. Hidup yang blank. Dan itu dengan mudah iblis akan masuk. Tapi kalau Yesus ada di hati, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Saudara-saudara, kehidupan itu, kalau itu ada dalam kita bergairah, saudara. Detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, kita lalui bersama Yesus. Hidup jadi bergairah, tidak hampa, tidak blank, tidak hambar ini hidup. Karena ada Yesus di hati. Kalau Yesus hidup di hati kita, atau Yesus hidup di hidup kita, maka hidup kita akan jadi lebih hidup. Ya, haleluya. Jadi jangan biarkan hidup kita kosong, saudara-saudara ya. Kalau kosong, maka rombongan iblis akan bawa temannya 8, saudara, jadi total. Sudah ada roh kepahitan, roh dendam, roh iri, roh amarah, roh sakit hati, roh ngambek. Semua jenisnya sudah gabung satu kali. 8 ini bukan soal jumlah 8, tapi jenis-jenis roh dengan semua yang melemahkan kita akan mendominasi kita. Tapi malam ini kabar baik, kalau Yesus ada di hati, hidup kita akan bermakna. Haleluya. Dan yang kelima,
Kalau Yesus ada mengisi hidup kita, kalau hidup kita kosong, kalau hidup kita tidak diisi oleh Yesus, maka kita akan selalu salah jalan. Salah jalan, saudara-saudara ya. Karena Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. Kebenaran tadi, kehidupan, kemudian Yesus adalah jalan. Kalau saudara hidup dalam Yesus, Yesus dalam kita, kekristenan itu adalah intinya Yesus dalam kita, kita dalam Yesus. Kalau kita dalam Yesus, Yesus dalam kita, jalannya kita pasti tidak salah. Jalannya kita pasti tidak keliru. Jalannya kita tidak akan sesat. Saudara, ada banyak orang mengira-ngira jalan, tapi ujungnya menuju maut. Masih banyak orang yang berkata, semoga saya masuk surga. Moga-moga kita diterima di sisi Bapa di surga. Tapi kalau saudara ada Yesus di hati, sampai langkah terakhir Yesus ada di hati, saudara sudah pasti akan ke surga karena Yesuslah jalan ke surga. Yesuslah jalan menuju rumah Bapa. Saya percaya saudara, pesan saya, hidup jangan dibiarkan kosong. Hidup jangan dibiarkan netral, status quo. Kalau iblis sudah keluar, biar sekarang Yesus jadi raja. Yesus jadi Tuhan, the King of the Kings. Dia menjadi raja di atas segala raja. Raja iblis keluar, raja ego keluar, raja duniawi keluar dari kita. Dan sekarang kita hidup dalam Yesus, dan kita tidak akan lagi. Yang keenam, kalau Yesus dalam kita. Sudah berapa banyak orang sampai hari ini bertanya, kenapa saya tidak kuat lakukan firman? Kenapa saya tidak kuat menjadi pelaku firman? Saudara, jangan sibuk jadi pelaku firman. Limpahkanlah Yesus di hatimu. Oh, saudara dengar firman secara berlimpah-limpah. Firman melimpah di hatimu. Firman saudara dengar, saudara makan, makin melimpah, makin melimpah. Maka satu persatu kedagingan kita akan meloncat keluar. Kedagingan kita akan meloncat keluar. Dia akan keluar dari saudara dan saya. Yang penting Yesus yang adalah firman tinggal dalam kita. Kita selalu isi. Saudara, teorinya begini. Kalau sebuah saluran pembuangan atau got di depan kita, selokan di depan kita yang kotor. Saudara-saudara, kalau kita aliri terus dengan air bersih, aliri terus dengan air bersih tanpa henti, satu saat saluran selokan yang jorok, yang kotor akan berubah menjadi jernih. Hati kita kalau selalu diisi dengan firman yang adalah Yesus, limpah dengan firman, maka satu persatu daging akan meloncat keluar. Keinginan-keinginan akan meloncat keluar. Ketika dia muncul, kita tidak lagi tertarik padanya, karena kita lebih tertarik pada Yesus. Kita lebih tertarik kepada kebenaran firman. Daging dengan sendirinya akan keluar. Tapi tanpa Yesus, kita akan menjadi orang yang tak berdaya oleh manusia daging yang menguasai kita. Dia akan membuat kita tak berdaya melawan dia. Tapi kalau Yesus ada di hati, firman di hati, firman melimpah, maka saudara mungkin pernah salah di masa lalu. Saya pernah salah di masa lalu. Tapi kalau firman melimpah dalam hidup saya, firman itu akan cleansing, akan membersihkan hidup saya. Dan Roh Kudus akan bekerja sama. Ingat, Roh Kudus selalu bekerja pada orang yang di dalamnya ada Yesus. Roh Kudus akan selalu bekerja pada manusia yang hidupnya di dalamnya ada Yesus yang tinggal diam di dalamnya. Ingat, perjanjian lama Roh Kudus hanya ada di atas manusia. Tapi di perjanjian baru zaman kita, Yesus, saudara, Roh Kudus ada dalam kita. Kenapa? Karena Kristus ada dalam kita. Roh Kudus akan bekerja sama dengan Yesus. Roh Kudus akan bekerja sama dengan firman. Maka satu saat, saudara, tanpa saudara sadar, ketika saudara taruh Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja di hati, Raja pusat hidup saudara, maka lambat atau cepat, saudara akan lihat kedagingan melompat keluar dan buah roh mekar, berbuah, bertambah-tambah, tanpa kita capek-capek lagi, tanpa kita kerja keras. Firman akan berproduksi lewat hidup kita. Kita akan mengeluarkan buah-buah dengan sendirinya tanpa stres. Saudara, firman Alkitab diisi dengan larangan dan perintah. Kalau kita, saudara, dengan kekuatan kita, larangan dan perintah ini tidak bisa kita lakukan. Tapi ya, kalau Yesus
ada dalam kita, kita akan melihat satu saat, kalau dia ada dalam kita, maka daging kita akan pergi dengan sendirinya. Saya percaya luar biasa, Tuhan ajar kita hari ini, hidupmu jangan kosong, hidupmu jangan blank, hidupmu jangan diisi oleh sesuatu yang lain selain Yesus. Saudara, sesuatu yang selain Yesus pasti berasal dari neraka. Sesuatu yang selain Yesus pasti berasal dari si iblis, pasti berasal dari si jahat. Dan itu saudara-saudara ayat yang terakhir. Kalau saudara tanpa Yesus, saudara akan mengalami apa yang Yohanes 10 ayat 10 bilang. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Tanpa Yesus, saudara, pencuri yang adalah iblis, dia akan mencuri damai sejahtera kita. Dia akan mencuri sukacita kita. Dia akan mencuri kebenaran kita. Dan dia akan membunuh kita. Bukan hanya membunuh, dia membinasakan kita. Dia membunuh dengan penyakit, dengan penderitaan. Kemudian dia binasakan kita di api neraka bersama-sama dengan dia. Tapi kalau Yesus ada dalam kita, maka Yesus akan memberikan kita Zoe. Zoe, hidup yang sebenarnya. Hidup yang sekualitas dengan hidupnya Allah. Itu yang masuk di dalam kita. Dan kita akan memilikinya dalam segala kelimpahan. Saudara, jangan pernah isi dengan yang lain hidup kita. Jangan pernah diisi oleh sesuatu selain Yesus. Kalau kita punya motif melayani karena Yesus, kita tidak akan pernah kecewa. Kita tidak akan pernah mundur. Kita tidak akan pernah merasa tertolak. Kita tidak pernah akan merasa atau kita akan ngambek. Tetapi kita tidak juga akan pernah putus asa. Karena Yesus selalu di dalam kita. Akan memberi kita teladan bahwa Yesus ditolak tidak pernah kecewa. Yesus disalibkan, dia tidak pernah murung. Dia tidak pernah kepahitan. Yesus tidak pernah balas dendam. Jadi kalau Yesus memberi kita Zoe, kalau dia dominasi hidup kita, dia kasih hidup yang namanya Zoe itu, maka kita akan hidup seperti kualitas hidupnya Tuhan Yesus. Luar biasa. Masalah boleh datang, angin ribut boleh datang, tapi Yesus bilang, hai angin ribut, diam dan tenanglah. Danau pun tenang. Karena otoritas orang seperti, pribadi seperti Yesus, itu ada dalam kita sekarang. Maka kalau kita isi hidup kita dengan Yesus, badai sekalipun datang, kita akan berkata diam dan tenanglah. Maka semua akan diam dan tenang karena Yesus yang ada di dalam hati kita. Jadi iblis yang telah keluar sejak kita percaya Yesus, jangan biarkan dia kembali. Jangan biarkan dia berkuasa kembali. Jangan biarkan dia mendominasi kita. Sehingga kita menjadi tidak berdaya. Tapi hari ini kabar baik. Yesus ada dalam kita. Yesus sudah jamah hidup saudara. Dan kita berubah karena Tuhan Yesus. Amin. Semua berubah. Dan aku tak Yesus jamah hujan baru. Yesus jamah senang hidup dan beri damai di hatiku. Semua berubah dan aku tak Yesus jamah hujan baru. Kiranya firman yang hamba sampaikan ini membuat kami semua terbuka mata lebar-lebar. Ternyata masalah yang sering kami hadapi, pergumulan beban berat yang kami hadapi, mungkin karena kami telah membiarkan Yesus ada di luar hidup kami. Sehingga hari ini Yesus mengetok pintu kembali. Untuk membiarkan dia masuk, kami akan buka lagi hati kami. Dan kami akan membiarkan Yesus menjadi raja di hidup kami. Kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terhilang kembali kepada Tuhan.
yang galau hati diberi damai sejahtera, yang mempunyai banyak persoalan pergumulan diberi jalan keluar. Karena sekarang Yesus menjadi Raja di hati kami semua. Karena Tuhan Yesus mau, hanya Dia saja satu-satunya penguasa dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman dan acara ini. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.